Halo semuanya. Semoga panjenengan yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kelancaran dalam setiap urusan. Mari kita buka video ini dengan doa singkat. Semoga siapapun yang mendengarkan video ini, dimudahkan jalannya, dijauhkan dari kesulitan, dan diberkahi kebahagiaan yang tulus. Amin, semoga terkabul ya. Terima kasih sudah mampir. Santai saja, anggap kita lagi duduk di serambi rumah, ditemani angin pelan, sambil ngobrol tentang hal-hal yang tidak semua orang pahami. Panjenengan pernah merasa berbeda sejak kecil? Pernah merasakan firasat kuat, mimpi yang jelas, atau kepekaan aneh yang sulit dijelaskan? Banyak orang bilang bahwa Kliwon adalah salah satu weton yang membawa ilmu bawaan sejak lahir. Ilmunya bukan selalu soal kesaktian atau hal mistis, tapi lebih kepada kepekaan batin, kekuatan naluri, dan energi yang tidak dimiliki semua orang. Dan bisa jadi, panjenengan sendiri yang punya tanda-tandanya. Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya channel ini terus tumbuh dan bisa memberi wejangan lain yang bermanfaat. Tulislah di komentar, "Saya dari kota," dan doa terbaik saya hari ini. Biar banyak orang ikut mengaminkan. Kliwon dikenal sebagai hari dengan energi paling kuat dalam perhitungan Jawa. Banyak leluhur mengatakan bahwa anak kelahiran Kliwon sering membawa ilmu alami, bukan hasil belajar, tapi bawaan dari lahir. Ilmu ini berupa kepekaan, intuisi, ketajaman batin, dan aura yang berbeda dari orang kebanyakan. Dalam video ini, kita akan membahas 7 tanda Kliwon yang menunjukkan bahwa panjenengan memiliki ilmu bawaan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dalam diri. Tanda ke-1, punya naluri yang jarang melasah. Orang yang lahir di Kliwon sering membawa naluri bawaan yang tidak dimiliki banyak orang. Naluri ini bukan dipelajari dari buku, bukan diajarkan guru, dan bukan pula hasil latihan khusus. Ini murni kemampuan alami yang melekat sejak panjenengan lahir. Kadang panjenengan sendiri bingung. Kok bisa merasa duluan? Kok bisa tahu sesuatu sebelum kejadian? Tapi begitulah Kliwon, hatinya seperti kompas yang mengarah sendiri tanpa perlu ditanya. Naluri Kliwon bisa muncul dalam banyak bentuk. Misalnya, sebelum bertemu seseorang, panjenengan sudah merasakan energi kurang enak. Atau sebelum menerima tawaran, hati panjenengan sudah bilang, "Jangan dulu." Anehnya, ketika panjenengan mengikuti firasat itu, hasilnya selalu tepat. Dan ketika panjenengan coba mengabaikan naluri itu, seringkali akhirnya muncul penyesalan. Banyak orang mengira ini kebetulan. Padahal tidak. Naluri Kliwon bekerja dari gabungan kepekaan batin dan kemampuan membaca tanda-tanda kecil di sekitar. Kadang panjenengan tidak sadar sedang mengamati gerak-gerik orang, perubahan suara, atau suasana tempat tertentu. Tapi alam bawah sadar panjenengan menangkap semuanya, lalu mengubahnya menjadi perasaan yang muncul begitu saja. Naluri yang jarang meleset ini sering membuat Kliwon selamat dari banyak masalah, entah terhindar dari orang jahat, kesempatan yang merugikan, atau keputusan yang salah langkah. Bahkan tanpa disadari, naluri ini sering membantu banyak orang di sekitar panjenengan. Panjenengan pernah tidak memberi saran ke teman dengan kalimat sederhana, tapi ternyata saran itu menyelamatkan dia dari masalah besar? Itulah ilmu bawaan Kliwon. Bukan yang heboh atau menakutkan, tapi yang halus dan berguna. Naluri kuat ini adalah tanda bahwa batin panjenengan lebih terbuka daripada orang biasa. Semakin panjenengan menjaga hati tetap bersih, naluri ini akan semakin tajam. Tanda kedua, wajah tenang, tapi orang segan tanpa alasan. Salah satu ciri kuat orang kelahiran Kliwon adalah ketenangan wajahnya. Panjenengan mungkin tidak sadar, tapi banyak orang melihat panjenengan sebagai sosok yang teduh, tidak meledak-ledak, dan tidak mudah terpengaruh suasana. Namun, di balik ketenangan itu ada sesuatu yang membuat orang lain merasa segan. Segan di sini bukan takut dalam arti negatif, tapi lebih kepada rasa hormat otomatis yang muncul dari dalam diri orang lain. Bahkan orang yang baru bertemu panjenengan sering merasa harus menjaga sikap. Mereka tidak tahu kenapa, tapi seperti ada batas alamiah yang membuat mereka tidak berani sembarangan berkata atau bertindak buruk di depan panjenengan. Aura Kliwon itu seperti wibawa yang tidak dibuat-buat. Panjenengan tidak perlu bicara keras, tidak perlu menonjolkan diri, tidak perlu menunjukkan kekuatan apapun. Tapi orang yang niatnya kurang baik akan merasa mentok
ketika berhadapan dengan panjenengan. Bahkan beberapa orang yang berniat buruk cenderung menjauh karena merasa tidak nyaman. Ada perasaan seperti sedang diawasi, padahal panjenengan tidak berbuat apa-apa. Inilah ilmu bawaan Kliwon, wibawa halus. Energi yang tenang, tetapi kuat menahan hal-hal negatif di sekitarnya. Karena aura inilah, panjenengan sering diposisikan sebagai tempat curhat, tempat dimintai pendapat, atau seseorang yang dianggap lebih dewasa meski usianya masih muda. Orang merasa aman ketika dekat panjenengan, tapi bagi yang berniat jelek, justru merasa terbaca. Wibawa bawaan ini bukan dari gaya bicara, bukan dari gelar, bukan dari kekayaan. Ini murni dari energi bawaan kelahiran Kliwon. Semakin panjenengan menjaga hati tetap baik, aura ini semakin besar dan semakin melindungi panjenengan dari niat buruk orang lain. Tanda ketiga, sangat peka terhadap perubahan energi. Orang Kliwon punya kepekaan luar biasa terhadap perubahan energi, baik energi orang maupun tempat. Kadang panjenengan masuk ke sebuah ruangan dan langsung merasa, kok suasananya berat ya? Padahal orang lain menganggap semuanya normal-normal saja. Itu bukan panjenengan yang terlalu sensitif. Tapi memang batin Kliwon cenderung terbuka pada perubahan energi. Panjenengan juga sering bisa merasakan ketika ada orang yang sedang tidak jujur, meski kata-katanya terdengar manis. Atau ketika seseorang sedang menyembunyikan masalah, panjenengan langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan sebelum orang itu bicara, panjenengan sudah bisa menebak situasinya. Kepekaan ini juga terlihat saat ada hal buruk yang mendekat. Panjenengan bisa merasakan gelombangnya duluan, seperti muncul rasa gelisah, tidak nyaman, atau pikiran berat tanpa alasan jelas. Dan biasanya, beberapa hari kemudian barulah kejadian itu muncul. Banyak yang mengira ini hanya firasat, padahal ini termasuk bentuk ilmu bawaan dari lahir. Sifat peka ini membuat Kliwon sering menjadi penengah yang baik. Panjenengan bisa membaca suasana, menenangkan orang yang sedang tersulut emosi, atau meredam keributan hanya dengan berkata halus. Karena kemampuan membaca energi inilah, panjenengan sering dianggap paham tanpa dijelaskan. Namun, kepekaan ini juga bisa membuat Kliwon cepat lelah jika berada di lingkungan penuh konflik, orang bermuka dua, atau tempat yang energinya tidak bersih. Panjenengan akan langsung merasa tidak betah. Kepekaan semacam ini adalah tanda spesial. Semakin panjenengan belajar mengatur emosi dan menjaga hati tetap jernih, semakin tajam pula kemampuan membaca energi ini bekerja. Tanda keempat, suka mimpi yang nyata dan ada makna. Orang Kliwon sering mengalami mimpi yang berbeda dari orang kebanyakan. Mimpinya terasa nyata, jelas, bahkan detail. Kadang panjenengan bisa mengingat suasana tempat, warna langit, bahkan percakapan dalam mimpi. Ada juga mimpi yang datang berulang-ulang, seakan membawa pesan tertentu yang ingin disampaikan pada panjenengan. Mimpi bagi orang Kliwon bukan sekadar bunga tidur. Seringkali mimpi itu menjadi cara batin memberi tanda. Entah peringatan, petunjuk, atau gambaran energi yang sedang mendekat. Misalnya, ketika panjenengan merasa ada masalah, mimpi bisa memperlihatkan gambaran samar tentang siapa yang harus diwaspadai atau hal apa yang harus panjenengan benahi. Tidak jarang pula mimpi Kliwon menunjukkan suasana masa depan, bukan secara gamblang, tapi simbolis. Kadang mimpi tentang badai menandakan panjenengan sedang menghadapi tekanan batin. Kadang mimpi tentang perjalanan panjang menandakan adanya perubahan besar dalam hidup panjenengan. Kepekaan mimpi ini muncul karena batin Kliwon memang lebih terbuka. Saat tidur, lapisan bawah sadar bekerja lebih aktif daripada orang biasa. Inilah yang membuat banyak pesan bisa masuk lewat mimpi. Ada juga orang Kliwon yang sering merasakan mimpi tentang orang terdekat, merasa mereka sedang sedih, sakit, atau membutuhkan bantuan. Dan ketika panjenengan menghubunginya, ternyata memang benar ada sesuatu yang terjadi. Inilah bentuk ilmu bawaan yang tidak heboh, tapi bekerja halus dalam hidup panjenengan. Mimpi menjadi jembatan antara hati dan kenyataan. Semakin panjenengan belajar memahami maknanya, semakin panjenengan paham arah yang sedang ditunjukkan. Tanda kelima, punya keteguhan hati di atas rata-rata. Keteguhan hati adalah salah satu kekuatan terbesar orang Kliwon. Panjenengan bisa terlihat lembut, halus, dan tidak banyak bicara, tapi di dalam hati menyimpan keberanian dan ketegasan yang tidak dimiliki banyak orang. Orang melihat panjenengan santai,
Mereka tidak tahu bahwa panjenengan sedang menahan banyak hal dengan tenang. Kliwon itu sabarnya panjang. Tak mudah terprovokasi, tak mudah terpancing drama, dan tak mudah menunjukkan emosi. Namun, bukan berarti panjenengan tidak merasa. Panjenengan justru merasakan sangat dalam, hanya saja panjenengan memilih mengolahnya dulu di dalam hati sebelum merespons. Keteguhan ini muncul saat kondisi berat. Ketika orang lain sudah menyerah, Kliwon masih bisa berjalan. Ketika orang lain sudah marah besar, Kliwon memilih menenangkan diri. Dan ketika orang lain kehilangan arah, Kliwon tetap berusaha berdiri meski pelan. Namun, keteguhan ini juga punya batas. Jika seseorang menyakiti panjenengan terlalu dalam, panjenengan bisa berubah sangat tegas. Bukan meledak-ledak, tapi sikapnya jelas. Panjenengan tidak mau lagi membawa energi buruk itu dalam hidup panjenengan. Orang yang pernah kehilangan kepercayaan panjenengan akan sulit mendapatkannya kembali. Inilah yang membuat orang Kliwon disegani. Mereka lembut, tapi bukan lemah. Mereka sabar, tapi bukan pasrah. Mereka diam, tapi bukan takut. Keteguhan hati ini adalah bagian dari ilmu batin bawaan, sebuah kekuatan mental yang membantu panjenengan melewati cobaan hidup tanpa kehilangan jati diri. Tanda ke-6, sering dihindari orang yang bernurani buruk. Orang Kliwon membawa energi yang cenderung jernih dan stabil. Energi inilah yang membuat orang dengan niat buruk merasa tidak nyaman ketika berada di dekat panjenengan. Tanpa panjenengan sadari, banyak orang yang suka manipulasi, suka bohong, atau suka memanfaatkan orang lain akan menjauh sendiri dari panjenengan. Mereka biasanya tidak mengatakan alasannya. Tapi kalau panjenengan perhatikan, orang-orang seperti itu sering tampak gelisah saat berbicara dengan panjenengan. Nada suaranya berubah, matanya tidak tenang, bahkan ada yang tiba-tiba menghindar. Seolah-olah ada bagian dari diri mereka yang takut ketahuan. Padahal panjenengan tidak sedang mengintimidasi siapapun. Panjenengan hanya jadi diri sendiri, tenang, jujur, dan apa adanya. Energi Kliwon memang seperti cermin. Siapapun yang berniat buruk akan melihat dirinya sendiri ketika berada dekat panjenengan, dan itu membuat mereka tidak nyaman. Inilah yang disebut orang Jawa sebagai ilmu bawaan yang menjaga, bukan ilmu mistis, tapi getaran batin yang kuat menolak energi negatif. Kelebihan ini membuat panjenengan lebih aman dari orang berbahaya. Kadang tanpa panjenengan tahu, orang yang berniat jahat sudah mengurungkan rencananya. Kadang seseorang yang mau memanfaatkan panjenengan tiba-tiba batal, karena merasa tidak enak hati. Dan kadang orang yang sebelumnya ingin menyakiti panjenengan justru menjauh tanpa alasan jelas. Itulah bentuk proteksi alami yang hanya dimiliki oleh orang tertentu, terutama mereka yang lahir di hari-hari berkekuatan besar seperti Kliwon. Tanda ke-7, hidup sering berputar arah tanpa diduga. Salah satu tanda paling kuat bahwa panjenengan membawa ilmu bawaan adalah pola hidup yang penuh perubahan mendadak. Orang Kliwon jarang menjalani hidup yang datar dan mulus. Hidup mereka bergerak seperti sungai berkelok, berubah arah tiba-tiba, tapi selalu membawa panjenengan ke tempat yang lebih tepat. Kadang panjenengan mengalami kejadian seperti tiba-tiba harus pindah kerja, tiba-tiba putus hubungan, tiba-tiba menemukan peluang besar, tiba-tiba dijauhkan dari lingkungan buruk, atau tiba-tiba dipertemukan dengan seseorang yang mengubah hidup panjenengan. Perubahan-perubahan ini sering muncul tanpa tanda. Dari luar terlihat seperti kebetulan, padahal itu bagian dari ilmu penjaga yang bekerja dalam hidup panjenengan. Kekuatan ini mengarahkan panjenengan menjauhi hal buruk dan mendekati jalan yang lebih sesuai dengan takdir panjenengan. Kadang di saat panjenengan kehilangan sesuatu, rasanya dunia runtuh. Tapi beberapa waktu kemudian, panjenengan melihat bahwa kehilangan itu justru menyelamatkan panjenengan dari hal yang lebih besar. Begitulah cara hidup memandu orang Kliwon, pelan, halus, tapi pasti. Orang yang memiliki ilmu bawaan biasanya tidak mudah nyaman di tempat yang salah. Jika lingkungan atau orang-orang di sekitarnya mulai membawa energi buruk, hidup akan mendorong panjenengan keluar, entah lewat konflik kecil, kejadian tiba-tiba, atau pikiran yang tak bisa dijelaskan. Perubahan ini bukan hukuman, tapi bentuk petunjuk bahwa panjenengan dipilih menjalani jalan yang tidak sembarangan. Dari ketujuh tanda yang sudah kita bahas tadi, kita bisa melihat satu hal yang sangat jelas. Kliwon bukan sekadar weton, tapi membawa kekuatan batin yang berbeda sejak lahir.
Orang Kliwon punya naluri tajam, wajah tenang penuh wibawa, kepekaan energi yang kuat, mimpi yang penuh makna, keteguhan hati luar biasa, proteksi alami, dan perjalanan hidup yang selalu diarahkan oleh kekuatan yang lebih besar. Semua ini bukan ilmu untuk menyombongkan diri, bukan untuk ditakuti, dan bukan pula sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Justru sifat-sifat ini adalah amanah, sesuatu yang diberikan kepada panjenengan agar bisa menjaga diri sendiri dan membawa manfaat bagi orang sekitar. Ilmu bawaan bukan berarti harus digunakan untuk hal aneh-aneh. Kadang bentuk ilmu itu adalah kesabaran yang panjang, ketenangan di saat semua ribut, serta kemampuan membaca situasi yang membuat panjenengan lebih selamat dari banyak hal buruk. Ingat, semakin bersih hati panjenengan, semakin kuat ilmu bawaan itu bekerja. Semakin panjenengan menjaga diri dari dengki, iri, dan keburukan, semakin terbuka pula jalan hidup panjenengan. Dan semakin panjenengan dekat dengan doa dan kebaikan, semakin jelas arah yang diberikan kepada panjenengan. Bagi panjenengan yang lahir di Kliwon, jangan minder. Jangan merasa aneh, jangan merasa berbeda secara negatif. Anggap saja panjenengan diberi lebih banyak alat untuk menempuh perjalanan hidup. Dan kalau panjenengan tidak lahir di Kliwon, itu bukan berarti panjenengan tidak punya kelebihan. Setiap weton punya kekuatannya masing-masing. Kliwon hanyalah salah satu yang paling kuat secara batin. Yang terpenting adalah bagaimana panjenengan menjalaninya dengan hati yang baik, sabar, dan selalu ingat bahwa hidup adalah proses belajar panjang. Terima kasih banyak panjenengan sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka pikiran, menenangkan hati, dan membuat panjenengan semakin memahami diri sendiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan wejangan-wejangan yang bermanfaat. Silakan tulis di kolom komentar asal kota panjenengan dan doa terbaik panjenengan hari ini. Biar kita sama-sama mengaminkan, dan semoga dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Terakhir, mari kita tutup dengan doa singkat. Semoga panjenengan dimudahkan setiap langkahnya, dijauhkan dari bahaya, dikuatkan hatinya, dan dipertemukan dengan rezeki yang penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga damai menyertai setiap langkah panjenengan.